Membicara kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar, saya kembali akan berbincang lagi bersama dengan Ibu Yeni Andriani SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa. Baik Ibu Yeni, di segmen sebelumnya kita sempat menyinggung nih seputar restoratif justice. Nah, bisa dijelaskan kembali penerapan restoratif justice di Kabupaten Goa ini pendekatannya seperti apa? Iya. Awalnya masyarakat memang banyak belum mengetahui, karena kan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 ini baru lah ya, tergolong baru. Akan tetapi kami langsung terjun bersama-sama. Di sini fungsi jaksa adalah sebagai fasilitator. Bagaimana bisa nanti ada perkara-perkara yang dari penyidik untuk bisa diselesaikan oleh jaksa kami. Jadi kami pertama melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat bahwa kejaksaan itu sudah ada punya RJ. Nah kemudian kami juga kebetulan kami mempunyai namanya desa binaan seluruh kepala desa. Kami sosialisasikan dengan desa-desa bahwa kami ada restoratif justice dan mereka sangat antusias sekali, sehingga mereka ingin membuat yang namanya rumah restoratif justice di desa-desa. Ini sudah ada? Sudah ada di Goa, sehingga masyarakat yang terjadi, misalnya terjadi keributan, nggak bisa diatasi di tingkat desa, kemudian sampai di tingkat langsung di penyidik, sampai diserahkan kepada kami, kamilah yang melakukan perdamaian. Akhirnya, Masya Allah, perdamaian itu ternyata sangat indah. Kami bisa melakukan perdamaian sampai bertangis-tangisan. Akhirnya penduduk yang tadinya antara kampung dengan kampung, masyarakat tetangga dengan tengah ribut, gara-gara kami melakukan RJ, mereka semua bisa damai. Itulah sebenarnya inti daripada RJ itu sendiri. Lebih mengedepankan empati ya? Ya, lebih mengutamakan kita berdamai lah. Damai itu ternyata indah. Jadi korban dan pelaku ini sama-sama win-win. Iya, menyelesaikan sama-sama, dan ini tanpa ada paksaan. Bahkan dengan kami melakukan sosialisasi, mereka yang sudah berantem ini datang sendiri ke kantor. Bu, kami ingin berdamai, kami ingin berdamai kembali. Dan ini RC ini dihadiri oleh para keluarga, kemudian perangkat desa, dan sebagainya untuk dilakukan RC. Dan di rumah RJ ini yang ada di desa itu diakses langsung oleh kejaksaan atau seperti apa? Jadi sistemnya seperti ini, kan mereka ini tidak bisa diselesaikan di kepolisian, sehingga pemberkasan tetap lanjut ke kejaksaan. Kemudian jaksa mempelajari berkas perkara. Apabila berkas itu sudah lengkap, kemudian jaksa berusaha untuk melakukan sebagai fasilitator, melakukan perdamaian. Kemudian para pihak didatang tahap kedua, namanya penyerahan tersangka beserta barang bukti di kejaksaan. Kemudian jaksa lah melakukan perdamaian. Nah, terjadilah perdamaian di sini. Setelah terjadi perdamaian, kita selesaikan, kemudian kita selesaikan di rumah restoratif justice. Dan ini langsung online ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung. Di situ diproses sehingga langsung ditetapkan bahwa perkara ini tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan. Ini menarik sekali rumah restoratif justice karena betul-betul langsung ke masyarakat yang ada di daerah ya, Ibu. Saya ingin menyoroti Ibu terkait dengan ada juga pemahaman yang timbul di masyarakat terkait dengan bahwa restoratif justice ini seperti deponering atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Itu akan seperti apa, Ibu? Ya, kalau saya ini benar-benar ini untuk kepentingan umum. Kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan khususnya yaitu masyarakat yang ada. Kan ini kita ini satu desa misalnya ya, atau masyarakat tetangga ini ada keluarga yang paling terdekat. Nah, untuk kita damaikan mereka kan ini lebih damai dan bisa mengembalikan ke dalam suasana yang damai seperti itu. Jadi kembali kepada suasana yang lama kembali seperti itu. Baik, dan ini tentu pandangan bahwa hukum tumpul ke atas, tumpul ke bawah, tajam ke atas itu bisa dipatahkan ya. Oh iya, enggak lah, itu tidak benar. Karena sekarang ini kita juga lebih mengutamakan kepada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang kecil. Jadi kita lebih mengutamakan mereka berdamai. Selain program terkait dengan restoratif justice ini, ada juga program kerja prioritas dari Kejaksaan RI, Bu, terkait dengan pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi untuk kepentingan pembangunan. Bagaimana kemudian dari Kejaksaan Negeri Goa mendukung program ini? Oh ya, kami sangat mendukung sekali, di mana kami juga ada mendapatkan perintah untuk melakukan pendampingan setiap kegiatan yang disebut dengan PEN oleh masyarakat. Nah, di sini Goa sendiri untuk tahun ini mendapat 250 miliar ya kegiatan untuk PEN.
Kemudian dari pihak Satker pemerintah daerah sangat mendukung kami. Mereka meminta pendampingan kepada kami. Jadi yang melaksanakan adalah bidang perdata dan tata usaha negara, bidang datun. Kemudian mereka meminta pendampingan ke kami minta mengekspos. Sebenarnya apa kegiatan-kegiatan. Nah setelah itu kami kerjasama, kami menyetujui untuk kami lakukan pendampingan. Pendampingan ini bukan berarti kami yang turun langsung, tetapi apa yang mereka inginkan kepada kami, seperti itu. Bisa berupa konsultasi? Ya, karena kami di sini fungsi sebagai jaksa pengacara negara. Baik, saya juga penasaran nih Bu, seputar bagaimana kerjasama dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa sendiri dengan pemerintah Kabupaten Goa untuk dalam memberantas KKN di Kabupaten kita tercinta ini, seperti apa? Betul. Jadi kami di sini kan ada namanya Forkopimda. Kemudian yang saya dapat informasi dari luar-luar sana ya, Forkopimda Goa lah yang paling akrab. Yang paling bersatu kami lah di sini, karena kami memang dengan Pak Bupati sangat erat sekali, dalam artian kalau punya permasalahan, Kabupaten Goa punya permasalahan, mereka memanggil kami bersama, duduk kita membicarakan apa yang terjadi di wilayah kami, di wilayah kita bersama. Salah satu contohnya keberhasilan juga terkait dengan kepercayaan Pemda kepada kami di sebelah kantor kami ada tanah kosong. Kalau Mbak jalan-jalan, masyarakat bisa melihat tanah kosong di sana. Itu 18 tahun. Pemda merasa bahwa lokasi itu adalah miliknya mereka. Tetapi ada juga yang mengklaim bahwa tanah itu miliknya. 18 tahun tidak bisa tanah itu diselesaikan. Oleh kami, diminta pendampingan oleh Pemda, 1 bulan. Saya di sini bisa menyelesaikan. Akhirnya, lokasi tanah itu menjadi tanah milik aset Pemda. Kedepannya sendiri Bu, dari Kejari Kabupaten Goa sendiri, upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kabupaten Goa ini akan seperti apa? Ya. Jadi kita harus melihat, kalau kami di sini, melihat bahwa kita harus mapping dulu nih. Keadaannya bagaimana situasinya di Kabupaten Goa itu sendiri. Nah, kami melihat dari segi mengutamakan, kalau dari korupsi kami bisa melihat ada laporan pengaduan, kemudian kami tindak lanjuti dengan kami lebih mengutamakan adalah bagaimana pencegahan. Itu yang lebih kami utamakan. Dan apabila sudah lakukan pencegahan dan memang ini perbuatannya korupsi ini sudah keterlaluan lah istilahnya, maka kami tindak lanjuti. Salah satunya kinerja yang sudah kami lakukan saat ini, kami sudah melakukan penahanan terhadap 5 orang, termasuk ada mantan kepala dinas yang ada di sini, dengan kerugian negara yang sangat signifikan, hampir sekitar 10 miliar, dan kami sudah melakukan penahanan. Jadi prinsipnya, untuk sesuatu yang tidak benar, Kejaksaan Negeri Goa tegas untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau memang bisa kita perbaiki, kita berusaha untuk memperbaiki. Yang penting bagaimana bisa kerugian negara dan lain-lain kita kembalikan. Baik, dan tentu hal itu dilakukan untuk kemajuan kita di Kabupaten Goa. Pasti, sudah pasti. Baik, kami akan lanjutkan lagi ya Bu perbincangannya. Saya masih ingin berbincang lebih jauh lagi bersama dengan Anda, tapi harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa dan pendengar, kami akan lanjutkan membicara usai jeda berikut ini.